Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hetty Lendora Maha. Saya adalah dosen di Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Saat ini, saya akan membuat video pembelajaran dalam rangka untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2022. Adapun mata kuliah yang akan saya bawakan adalah Biofarmasi dan Farmakokinetika 2 dengan topik Farmakokinetika Perkutan. Di sini saya akan melakukan micro teaching secara daring, melibatkan mahasiswa, di mana nanti bagian dari pembelajaran ini akan sangat membantu mahasiswa dalam meningkatkan background knowledge mereka sebagai dasar ilmu untuk mengembangkan formulasi sediaan perkutan, baik saat praktikum maupun saat penelitian dalam tugas akhir. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah student center learning yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, penyampaian materi. Yang kedua, interaksi atau diskusi baik di dalam kelas atau di luar kelas. Yang ketiga, penugasan. Nah, untuk mengukur ketercapaian CPMK, itu digunakan beberapa sistem, yaitu melalui pemberian kuis, yang kedua tugas, UTS, dan UAS, dengan pembobotan yang berbeda-beda setiap komponennya. Sekian deskripsi dari mata kuliah ini. Kita akan memulai video pembelajaran kita. Sekian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam, selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Ya, baik. Hari ini kita lanjut ya materi kuliah kita dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya ya. Nah, untuk hari ini topik dari materi selanjutnya adalah farmakokinetika secara perkutan ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya, di sini saya ya ingin menyampaikan capaian pembelajaran atau yang sering disebut dengan CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Bentar, saya mau posisikan ini dulu ya. Baik. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa semester 4 ya, Fakultas Farmasi Program Studi Sarjana Farmasi, setelah mengikuti perkuliahan Biofarmasi dan Farmakokinetika 2 akan dapat menjelaskan biofarmasetika dan kinetika obat pada berbagai rute pemberian ya, dan mampu menerapkan uji bioavailabilitas atau bioekivalensi sesuai regulasi yang ada. Nah, adapun deskripsi dari mata kuliah ini, ya, mata kuliah biofarmasi dan farmakokinetika 2 ini meliputi pengantar serta model farmakokinetika, penentuan parameter farmakokinetika, biofarmasi dan farmakokinetika obat melalui mata, kulit, rektum, intravena, dan oral, bioekivalensi sediaan obat, model 2 kompartemen terbuka, infus intravena, dan aplikasinya dalam klinis farmakokinetika. Nah, untuk kesempatan hari ini, itu kita akan membahas tentang farmakokinetika obat melalui kulit atau perkutan. Ya, jadi sebelum Ibu lanjut ke teorinya, Ibu mau nge-trigger nih, ya, nge-review sedikit ya sebelum kita lanjut gitu. Apa sih itu biofarmasetika, Novita? Baik, Bu. Biofarmasetika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat dan fisikokimia suatu formulasi obat terhadap bioavailabilitas dari obat tersebut.
Iya, masih ingat ya materinya. Ya, jadi biofarmasetika itu ilmu yang mempelajari hubungan sifat fisikokimia formulasi obat terhadap bioavailabilitasnya. Ya, jadi ada hubungan sifat fisikokimia ya. Sifat fisikokimianya itu yang mencakup tetapan difusi, konsentrasi zat aktif, koefisien partisi, itu nanti akan mempengaruhi bioavailabilitas obat secara perkutan ya. Pertanyaan kedua, apa itu bioavailabilitas? Ibu mau nge-review dulu sedikit. Masih ingat nggak apa sih itu bioavailabilitas? Cynthia? Baik, Bu. Jadi bioavailabilitas itu adalah kecepatan dan jumlah obat aktif yang mana obat itu masuk ke dalam sirkulasi sistemik, Bu. Makasih, Bu. Iya, benar sekali ya. Jadi jumlah obat yang aktif yang mencapai sirkulasi sistemik ya. Jadi biofarmasetika itu sangat erat hubungannya nanti ke bioavailabilitas obatnya ya. Jadi apa sih tujuan dari biofarmasetika itu? Untuk mengatur pelepasan obat sedemikian rupa ke sirkulasi sistemik agar diperoleh pengobatan yang optimal pada kondisi klinik tertentu ya. Jadi inilah teori inilah yang akan menjadi basic knowledge kita. Seorang farmasi nantinya akan mengembangkan formulasi sediaan perkutan. Ya, jadi ini teori ini sebagai basic knowledge-nya kita, ya. Baik, kita lanjut ya. Kita masuk ke topiknya diawali dengan pendahuluan ya. Jadi tadi sudah direview sedikit apa itu biofarmasetika, apa bioavailabilitas ya. Kita masuk ke pendahuluannya. Jadi sebenarnya ya kalau dirunut lagi ke belakang konsep pemakaian obat pada kulit itu udah lama ya. Dari zaman dulu itu sudah ada, bukan baru-baru ini lagi ya. Nah, cuma perkembangannya sampai saat ini itu sangat eh, pesat ya. Sampai ada itu pengembangan sediaan topikal itu berbasis nanoteknologi ya. Sekarang itu lagi trennya. Nah, kalau dirunut ke belakang ya, konsep penggunaan obat pada kulit itu sudah dimulai sejak peninggalan zaman Mesir kuno ya. Bisa kita lihat berupa catatan papirus yang mencantumkan berbagai sediaan obat yang digunakan untuk pemakaian luar ya. Atau oleh Galen ya, telah menjelaskan tentang pemakaian sediaan topikal sebagai yang dikenal sebagai finishing cream ya, sediaan krim. Jadi sediaan krim itu sudah lama ya dikenal. Nah, khusus untuk topik hari ini ya, Ibu tidak bahas tentang topikal. Ibu mau bahas tentang ke transdermal ya, kita bahas tentang transdermalnya. Karena nanti yang ingin kita lihat di sini adalah apakah obat kita itu masuk ke sirkulasi sistemik ya, bioavailabilitasnya. Nah, kalau topikal ini kan biasanya kita harapkan dia efeknya lokal ya kan, kayak kosmetik ya. Jadi perlu diingat ya adik-adik mahasiswa, kalau kosmetik itu efeknya itu tidak diharapkan masuk ke sirkulasi sistemik ya. Jadi dia hanya sampai ke bagian epidermis seperti itu. Nah, itu tidak kita bahas. Kita masuk ke topik yang sebenarnya yaitu adalah transdermal. Nah, apa itu transdermal? Ya, kalian bisa lihat di PPT Ibu. Transdermal adalah sediaan obat yang digunakan melalui kulit dengan tujuan untuk mencapai sirkulasi sistemik, yaitu dengan cara menembus barrier. Ya, barrier itu pertahanan kulit. Jadi nanti di slide berikutnya kita sedikit membahas tentang kulit. Ya, jadi seorang farmasis jika ingin mengembangkan suatu produk topikal, transdermal, ya, dia harus paham dulu apa sih sebenarnya barrier yang ada di kulit, ya, pertahanan kulit itu. Nah, kalau sudah paham tentang barrier yang ada di kulit, baru kita nanti memiliki strategi apa yang kita buat ya dalam formulasi kita untuk menembus barrier tersebut ya, agar obat kita itu mencapai sirkulasi sistemik. Ya, kalau sudah mencapai sirkulasi sistemik berarti sudah akan memberikan efek ya. Baik, kita kembali ke slide ya. Nah, di sini katanya penyerapan perkutan merupakan gabungan fenomena ya, penembusan suatu senyawa dari lingkungan luar ke bagian kulit dalam ya. Dan fenomena penyerapan dari struktur kulit
ke dalam peredaran darah. Ya, jadi istilah perkutan itu ya menunjukkan bahwa proses penembusan terjadi pada lapisan epidermis dan penyerapannya dapat terjadi pada lapisan epidermis yang berbeda. Ya. Nah, selanjutnya keuntungan pemberian obat secara transdermal. Ya, ini yang membuat menarik sediaan transdermal ini, ya. Yang pertama itu adalah menghindari metabolisme lintas pertama obat, ya. Kalau masih ingat ya istilah first pass metabolism. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Di biofarmasi 1 kan pernah Ibu rasa ada itu teorinya, first pass metabolism. Ya, jadi obat-obat yang dipakai secara oral ya, diminum secara oral ada kemungkinan mengalami yang namanya metabolisme lintas pertama obat, ya. Nah, kalau transdermal ini dia nggak mengalami itu ya, karena jalur absorpsinya berbeda ya. Itu salah satu keuntungannya. Yang kedua, keuntungan transdermal ini adalah mengurangi terjadinya fluktuasi kadar obat di dalam plasma ya, sehingga mengurangi efek samping yang mungkin terjadi ya. Jadi yang ketiga ya, bermanfaat untuk obat-obat yang memiliki waktu paruh yang pendek dan indeks terapi yang kecil. Ya, jadi untuk obat-obat yang memiliki waktu paruhnya pendek, indeks terapinya kecil, itu sangat baik ya diformulasikan dalam bentuk transdermal. Yang keempat ya, mencegah rusaknya obat-obat yang tidak tahan terhadap pH saluran pencernaan. Ya, misalnya obat tersebut rusak dengan adanya asam ya, suasana asam di lambung. Ya. Nah, jadi strategi transdermal ini menjadi suatu change ya, kesempatan dalam memformulasikannya. Nah, selanjutnya keuntungannya itu mudah untuk menghentikan pemberian apabila terjadi efek toksik ya. Kalau berbeda dengan sediaan oral ya, nah, kalau ada efek toksik ya si pasien sudah ngalamin efeknya dulu nih ya. Kalau topikal ini kan transdermal ini misalnya gitu ditempel ya, Ibu contohkan misalnya patch transdermal, ditempel ke kulit tangan, rupanya dalam hitungan beberapa menit ada iritasi atau terasa gatal gitu kan bisa langsung cabut aja patchnya, ya kan? Tapi bagaimana dengan oral? Diminum dulu baru ada reaksi alergi. Nah, obatnya udah ada di dalam tubuh, ya kan? Nah, jadi itu maksudnya, itu kelebihan salah satu sediaan transdermal. Nah, kelebihan terakhirnya yang keenam itu adalah mengurangi frekuensi pemberian dosis obat sehingga ya kepatuhan pasien itu meningkat seperti itu ya. Nah, jadi setiap formula itu ada kelebihan, selalu ada kekurangannya ya. Jadi ini ada beberapa ya kekurangan dari atau kelemahan dari sediaan transdermal. Yang pertama, efek terapi yang timbul lebih lambat dibandingkan pemberian secara oral ya. Yang kedua, tidak sesuai untuk obat-obat yang sifatnya mengiritasi ya. Jadi kalau kamu dalam penelitian kamu atau dalam praktikum ingin memformulasikan suatu produk topikal atau transdermal, pastikan bahwa senyawa-senyawa atau eksipien yang kamu gunakan dalam formula tersebut tidak bersifat iritasi. Ya. Yang ketiga, hanya obat-obat dengan kriteria tertentu. Nah, ini perlu diingat ya. Enggak semua kriteria obat itu bisa direkomendasikan untuk transdermal. Hanya kriteria tertentu. Nah, pertanyaannya, kriteria seperti apa, Bu? Seperti itu ya. Jadi kriterianya itu seperti senyawa yang memiliki bobot molekul ya yang kurang dari 500 Dalton. Ya, jadi kriteria tertentu ini maksudnya bobot molekulnya kurang dari 500 Dalton ya, nilai log P-nya 1 sampai 3 dan titik leburnya yang rendah ya, kurang dari 200 derajat Celcius. Jadi itu kira-kira kriteria obat yang diformulasikan dalam bentuk transdermal ya. Yang keempat,
ini memerlukan desain formulasi khusus ya, sehingga obat dapat efektif jika diberikan secara transdermal ya. Jadi ini sebenarnya tugas kita. Tugas kita seorang farmasi itu di sini ya, mendesain ya, membuat strategi bagaimana biar obat transdermal ini mencapai sirkulasi sistemik, memberikan efek yang baik seperti itu ya. Baik, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut gitu, tadi kan sudah disampaikan apa itu transdermal, kelebihannya, kekurangannya. Mana tahu sudah ada timbul ide pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, jadi untuk memformulasikan sebuah sediaan transdermal, kita harus memahami dulu yang namanya struktur kulit. Nah, makanya tadi Ibu bilang ini merupakan basic knowledge-nya kita, ya, basic knowledge. Jadi ini harus kita pahami dulu anatomi fisiologi kulit. Ya, jadi jangan nanti dalam penelitian tugas akhirnya mau buat sediaan topikal, mau buat krim atau salep, tapi nggak paham tentang struktur kulit. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi harus dipahami dulu. Jadi di sini Ibu berikan sedikit tentang anatomi fisiologi kulit biar kita tahu barriernya apa ya. Barriernya pada sediaan transdermal ini apa. Nah, bagaimana cara mengatasi barrier tersebut? Nah, seperti itu ya. Nah, ini kira-kira ya. Bisa dilihat di slide. Jadi kulit itu sendiri terdiri dari 3 lapisan. Lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Nah, kalau dilihat secara picture ya, gambar ini bisa dilihat ya di sini. Nah, epidermis itu sendiri terdiri lagi beberapa stratum ya, stratum corneum. Bisa lihat ya di slide Ibu, nampak ya Yosef ya? Kelihatan, Bu. Ya, ada stratum corneum sampai ke stratum basal ya, nih di bagian epidermis bagian atas. Nampak ya? Nah, jadi yang menjadi barrier pada penyampaian obat secara kulit ini ya, melalui kulit ini adalah di stratum corneumnya ya. Coba kita lihat apa sih sebenarnya stratum corneum ini. Ya, kalau diperbesar lagi ini lapisannya kira-kira seperti ini dia. Ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya lapisan stratum corneum? Kita lihat dulu lapisan epidermis itu apa ya. Jadi lapisan epidermis itu permukaan kulit paling luar ya, yang merupakan tempat nanti aplikasi dari sediaan obatnya ya. Nah, tadi Ibu bilang ya, di lapisan epidermis terdiri lagi ya dari lapisan-lapisan stratum corneum, stratum germinativum ya, stratum lucidum, stratum basale ya, di sini ada. Ini dia. Ya, jadi di sini nampak stratum corneum ada di bagian paling atas ya. Jadi ini seperti tersusun like brick and mortar ya. Brick and mortar istilahnya. Ini ketebalannya ini sampai 15 sampai 20 mikrometer. Ya, jadi inilah sebenarnya challenge ya, tantangan kita untuk membuat strategi sistem penghantaran transdermal. Ya, jadi stratum corneum itu tersusun atas sekumpulan sel-sel mati yang mengalami keratinisasi. Jadi kalau kalian raba tuh ya, kulit paling atas itulah bagian atas kulit itu ya. Di epidermis itulah stratum corneum ya. Baik, kita lanjut ya. Itu tadi epidermis. Nah, di bagian di bawahnya epidermis itu ada dermis ya. Di dermis inilah ya sudah terdapat yang namanya pembuluh darah kapiler ya. Nah, selanjutnya di bawah dermis itu ada lapisan hipodermis. Di sini ada terdiri dari jaringan lemak, terdapat juga pembuluh darah vena dan arteri. Jadi transdermal itu biasanya dia targetnya itu sampai ke sistemik peredaran darah. Ya, makanya nanti bisa dihitung bioavailabilitasnya. Nah, selanjutnya begitu kita sudah paham apa barrier dari kulit ini dalam sistem penghantaran transdermal, kita lanjut, kita masuk. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses LDA obat pada pemberian secara perkutan? Nah ya, LDA, masih ingat nggak LDA?
LDA itu liberation, dissolution, and absorption. Ya, pelepasan obatnya, pelarutan obatnya, dan absorpsi obatnya. Ya, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal-hal ini ya. Seperti misalnya absorpsi atau penyerapan melalui kulit ya. Lokalisasi sawar atau barrier. Jadi lokalisasi zat yang diaplikasikan itu nanti ya pada barrier permukaan kulit kita itu mempengaruhi absorpsinya ya. Dimana kita ketahui ya, jadi pelindung sawar kulit itu terletak pada lapisan tanduk stratum corneum ya, di mana dia elemennya berasal dari kulit yang bersifat impermeable ya. Jadi absorpsinya. Nah, yang kedua faktor yang mempengaruhinya itu adalah jalur penembusan. Ya, jadi jalur penembusan sistem penghantaran transdermal ini atau perkutan ini ya, itu bisa melalui interseluler, bisa dilihat di gambarnya, di gambar yang ada di slide ya. Bisa melalui transseluler ya. Ada lagi sebenarnya satu lagi yaitu transapedangal ya, di sini nggak ada dia. Nah, kalau untuk yang intraseluler itu biasanya untuk senyawa polar dengan ukuran kecil ya, yang menembus stratum corneum itu secara intraseluler. Nah, rutenya dari mana? Ini bisa dilihat di slide Ibu. Ini yang garis putus-putus, nampak nggak, Deviana? Nampak ya? Jadi inilah yang intraseluler, interseluler ya. Nah, kalau yang transseluler ini biasanya untuk senyawa yang nonpolar ya, dapat langsung menembus sel-sel stratum corneum yang lipofil ya. Kalau kita rujuk kembali lagi tadi kan stratum corneum itu apa sih kandungannya, kan seperti itu ya. Nah, ini komposisi dari stratum corneum itu kan 75-80% protein, 15-20% lemak ya. Mempunyai ketebalan yang berbeda-beda ya. Jadi untuk senyawa-senyawa yang nonpolar ya, jalur penembusannya itu adalah transseluler. Ini dia langsung menembus ya sini ya. Masuk ke lapisan yang lebih dalam. Membawa obat ya. Nah, sediaan obat dapat menembus kulit dengan jalan sebagai berikut ya, melalui saluran folikel lambut ya, atau transfolikel, bisa kamu lihat di sini ya. Jadi kan kulit kita ini kan ada rambut-rambutnya itu kan. Nah, jadi transfolikel rambut itu juga merupakan dapat menjadi ini ya, jalan untuk menembus kulit ya. Yang kedua melalui yang keempat melalui kelenjar keringat atau sweat glands. Ya, jalur keringat. Yang kelima melalui kelenjar sebaceous glands ya. Ini dia. Nampak nggak kira-kira? Bisa ya dilihat ya. Kalau dia melalui transport melalui pori-pori keringat, dia dari sini ya, yang dipanah sebelah kiri. Kalau transport folikel rambut, dia dari sini ya. Nah, kalau sudah transfer folikel rambut ini, dia akan menembus stratum corneum, menembus fiber epidermis, sampai ke dermis, ya, dan tidak menutup kemungkinan akan menghantarkan obat tersebut sampai ke subkutan, ya. Nah, jadi untuk melihat ya daya difusinya, ya, daya difusinya itu atau jumlah total dari difusi penembusan melalui kulit itu dia dijumlahkan ya kumulatifnya ya, daya difusi yang ada di stratum corneum ya ditambahkan yang ada di epidermis lalu ditambahkan yang ada di dermis. Inilah dia kira-kira penggambarannya ya, nih sampai ke kapiler. Nah, faktor yang ketiga adalah penahanan dalam struktur permukaan kulit ya dan penyerapan perkutan. Jadi terutama ini untuk bahan-bahan yang mempunyai efek depo ya.
penahanan senyawa dalam jaringan di bawah kulit itu hanya terjadi pada bahan-bahan yang diserap secara berkesinambungan. Ya, itu maksudnya efek Gifford. Jadi pelepasan obatnya itu secara ini dia, berkesinambungan, ya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Ibu tadi sudah paparkan dari awal sediaan transdermal, kelebihannya, kekurangannya, baru anatomi fisiologi kulit, ya, apa barriernya, lapisan kulit itu terdiri dari berapa lapisan, apa yang menjadi barrier atau challenge dari sistem penghantaran transdermal ini, baru sampai ke faktor-faktor yang mempengaruhi LDA-nya, ya, sampai ke jalur penembusan sediaan transdermal. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Silakan adik-adik mahasiswa. Izin Bu. Iya, baik Yosep, ya, ada apa? Kan ini pengantaran obat secara perkutan kan Bu? Ya. Kan yang bisa diformulasikan secara perkutan itu tentunya punya kriteria-kriteria tertentu. Salah satu kriteria mungkin bobot molekul. Nah, hubungan dari bobot molekul itu sendiri ke bioavailabilitas obat itu gimana ya, Bu? Iya. Jadi kan tadi memang ada sedikit penjelasan dari Ibu ya. Jadi tidak semua ya, hanya kriteria-kriteria tertentu, yaitu tadi ada 3 Ibu sebutin, kalau nggak salah ya. Bobot molekulnya kurang dari 500 Dalton ya. Nilai log P-nya 1-3. Masih ingat ya apa itu log P ya? Itu menjadi salah satu yang harus kita perhatikan dalam mengembangkan formula transdermal. Ya, yang ketiga itu tadi titik leburnya ya. Nah, kurang dari 20. Nah, Yosep bertanya di sini, teman-teman. Apa sih, Bu, hubungan bobot molekul ya? Bobot molekul terhadap bioavailabilitas. Benar nggak, Yosep? Itu pertanyaannya ya. Iya, Bu, hubungan Nah, dari bobot molekulnya. iya, jadi sebenarnya ini nanti kita bahas ya di pertemuan berikutnya ya. Tapi nggak apa-apa karena ditanyakan oleh Yosep ini. Jadi nanti hubungan BM itu, bobot molekul itu, nanti hubungannya itu ke tetapan difusi, Yosep ya. Tetapan difusinya. Jadi senyawa yang bobot molekulnya rendah ya, di bawah 500 Dalton, itu akan berdifusi lebih cepat. Ya, berdifusi lebih cepat dibandingkan senyawa yang bobot molekulnya tinggi, ya. Kenapa seperti itu? Karena dia membentuk ikatan konstituen membran, ya. Jadi makanya dikatakan tadi bahwa kriterianya itu adalah di bawah 500 Dalton, ya. Jadi jumlah senyawa yang diserap itu berbanding terbalik dengan bobot molekulnya. Ya, jadi berarti yang dipakai itu kalau bisa bobot molekul di bawah 500 Dalton. Ya, jadi makanya itulah pentingnya buat kita seorang formulator ya, formulasi. Dalam formulasi ini melakukan yang namanya studi literatur atau preformulasi. Ya, preformulasi. Untuk apa? Untuk melihat kriteria-kriteria atau spesifikasi-spesifikasi bahan aktif atau eksipien yang akan kita gunakan. Ya, kenapa? Karena itu nanti semua akan berhubungan dengan bioavailabilitasnya. Bioavailabilitasnya akan berkaitan dengan efektivitasnya. Ya, jadi menentukan keberhasilan suatu senyawa pengobatan ya dalam formulasi tersebut. Baik, bagus sekali pertanyaannya ya. Berarti Yosep memperhatikan dari awal ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Cynthia? Izin Bu, sejauh ini sepertinya cukup Bu dari situ. Ya, cukup jelas ya Cynthia. Novita mungkin ada yang mau ditanyakan?
Ibu izin stop share ya. Jadi kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti semuanya sudah cukup jelas ya. Ibu review sedikit materinya tadi dari awal, yaitu sistem penghantaran transdermal ya, di mana sistem penghantaran transdermal itu pemberiannya melalui kulit ya, tapi diharapkan efeknya itu sampai ke sistemik ya. Nah, tadi Ibu sampaikan bahwa barrier yang ada di kulit itu harus diperhatikan, harus diketahui sifatnya ya, supaya kita bisa mengembangkan strategi apa yang kita gunakan untuk menembus barrier tersebut ya. Begitu juga tadi dengan kriteria-kriteria senyawa yang dapat digunakan ya dalam sistem penghantaran obat transdermal. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada yang ingin berdiskusi lagi, Resta cukup? Dari Resta sudah cukup, Ibu. Iya. Baik, jika tidak ada lagi, Ibu rasa sekian pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada yang menginginkan materinya, mangga silakan di WA, Ibu kirim dari WA ya. Baik, kita akhiri perkuliahan hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu N ya. Baik, Bu. Baik, Bu.